Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Anggraini. Saya Krisabella Putri. Di sini kami akan melakukan bedah bab mengenai model perdagangan standar. Nah, sebelum masuk ke teori perdagangan standar, kita sedikit mengingat kembali ke 3 model yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama ada model Ricardo. Di model Ricardo ini mengasumsikan bahwa faktor produksi itu hanya ada satu, yaitu tenaga kerja. Nah, selanjutnya model faktor spesifik itu sama faktor produksinya tenaga kerja, tetapi tenaga kerja ini bisa berpindah antar sektor, bisa di sektor agriculture ataupun di sektor manufaktur. Lalu yang ketiga model HO. Di model ini mengasumsikan ada 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Tetapi negara tersebut akan melakukan ekspor dari barang yang melimpah di negaranya dan melakukan impor dari barang yang langka di negaranya. Selanjutnya, ketiga model tersebut memiliki kesamaan, yaitu kapasitas produktif dari suatu perekonomian dapat diketahui berdasarkan kurva batas-batas kemungkinan produksi. Jadi, perbedaan di dalam batas-batas kemungkinan produksi itulah yang membuka peluang terjadinya perdagangan internasional. Sekarang kita lanjut pada model standar perekonomian. Nah, pada model standar ini dikembangkan berdasarkan 4 hubungan. Yang pertama, hubungan antara batas-batas kemungkinan produksi dengan kurva penawaran relatif. Yang kedua, hubungan antara harga-harga relatif dan tingkat permintaan. Yang ketiga, penentuan keseimbangan dunia dengan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia. Lalu yang keempat, dampak nilai tukar perdagangan terhadap kesejahteraan suatu negara. Nah, di model perdagangan ini kita mengasumsikan bahwa negara tersebut memproduksi 2 barang, yaitu makanan dan kain. Lalu, untuk menunjukkan tingkat produksi aktual dari suatu perekonomian tersebut, kita bisa lihat dari titik-titik pada kurva batas kemungkinan produksi. Nah, perekonomian pasar yang tidak terganggu atau terdistori oleh adanya kekuatan monopoli atau gangguan-gangguan mekanisme pasar itu akan mampu berproduksi secara efisien, yaitu akan memaksimumkan nilai output pada harga pasar tertentu. Nah, selanjutnya suatu perekonomian akan selalu berusaha memproduksi nilai output setinggi mungkin. Jadi terjadinya kenaikan harga relatif kain akan mendorong perekonomian tersebut untuk memproduksi lebih banyak kain serta lebih sedikit makanan. Dapat disimpulkan bahwa penawaran relatif barang akan bertambah jika harganya juga meningkat sesuai dengan teori penawaran. Selanjutnya di bab ini terdapat kurva indiferen. Seperti yang kita tahu bahwa kurva indiferen ini menunjukkan adanya kombinasi 2 barang untuk mencapai kepuasan tertentu dan mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, bentuknya itu sebuah garis lengkung yang menurun. Jadi misalkan individu ini memiliki 10 unit barang A dan 10 unit barang B. Dia akan merasa puas dengan tingkat kepuasan ketika mengkonsumsi 20 barang tersebut. Tetapi jika ia harus mengurangi 1 unit barang A, mungkin dia masih merasa puas. Tetapi untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama, dia membutuhkan 2 unit barang B sebagai gantinya. Lalu yang kedua, semakin jauh ke kanan letak dari kurva indiferen ini, itu berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan orang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, setiap kurva indiferen yang bergeser ke sebelah kanan bentuknya akan semakin mendatar. Jadi ini sesuai dengan konsep tingkat substitusi marginal, yaitu jumlah barang A yang harus dikorbankan untuk mengimbangi penurunan satu barang B tanpa mengubah tingkat kepuasan. Jadi utilitas marginal B akan meningkat ketika barang B menjadi langka dan konsumen rela mengorbankan lebih banyak A untuk mendapatkan barang B. Pada bab ini juga terdapat peningkatan kesejahteraan yang merupakan dampak dari pendapatan, sedangkan pergeseran konsumsi pada tingkat kesejahteraan tertentu merupakan suatu dampak substitusi. Dampak pendapatan menyebabkan konsumsi atas kedua jenis barang meningkat, sedangkan dampak substitusi menyebabkan perekonomian tersebut mengkonsumsi lebih sedikit barang. Nah, lalu dampak kesejahteraan perubahan nilai tukar perdagangan. Jadi nilai tukar perdagangan atau sering disebut dengan syarat perdagangan ini jadi harga barang yang awalnya diekspor di suatu negara itu dibagi dengan harga barang yang diimpor. Jadi kesimpulannya, suatu kenaikan nilai tukar perdagangan akan meningkatkan kesejahteraan suatu barang dari negara. Sedangkan penurunan nilai tukar perdagangan akan menurunkan kesejahteraan negara tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dan batas-batas kemungkinan produksi. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari adanya peningkatan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara atau bisa juga disebabkan oleh peningkatan efisiensi atas penggunaan sumber daya tersebut. Nah, di sini juga ada istilah dampak pertumbuhan terkadang mengalami bias. Pertumbuhan mengalami bias di sini itu artinya ketidakakuratan atau ketidaktepatan dalam pengukuran atau interpretasi pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, dalam teori ini tuh juga mengasumsikan ada dua, yaitu pertumbuhan bias terhadap ekspor, yang artinya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu didorong secara tidak proporsional oleh ekspor, dan pertumbuhan bias terhadap ekspor. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut didorong secara tidak proporsional oleh impor. Nah, banyak sekali ekonom yang berpendapat bahwa pengekspor bahan mentah akan terus mengalami penurunan nilai tukar perdagangan. Jadi pertumbuhan negara-negara miskin itu cenderung mereka hanya mengekspor barang-barang yang mentah. Jadi karena itu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang itu semakin menurun. Lalu pertumbuhan ekonomi di negara industri maju itu biasanya berfokus pada sektor industri. Jadi mereka itu lebih bisa maju dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Transfer pendapatan internasional berdasarkan kurva RD. Dalam ilmu ekonomi internasional, mungkin masalah-masalah terpenting dan kontroversial adalah pergeseran permintaan relatif yang diakibatkan oleh jadinya transfer pendapatan atau transfer of income internasional. Pinjaman internasional bukanlah merupakan transfer pendapatan murni, karena transfer daya beli atau daya belanja atau spending power yang berlangsung sekarang akan diikuti oleh kewajiban pengembalian di kemudian hari. Namun dalam jangka pendek, dampak-dampak ekonomis dari pemberian sejumlah uang secara cuma-cuma dan hanya dipinjamkan itu sama saja. Oleh sebab itu, analisis transfer pendapatan internasional juga bermanfaat dalam memahami dampak-dampak peminjaman internasional. Kemudian dampak transfer dalam nilai tukar perdagangan. Seandainya domestik melakukan transfer pendapatan ke asing, pendapatan domestik dengan sendirinya berkurang, sehingga domestik harus mengurangi aneka pengeluaran yang bersamaan dengan itu, asing akan meningkatkan pengeluaran karena pendapatannya berubah. Terjadinya pergeseran pola belanja antar negara ini dapat pada gilirannya bisa menyebabkan pergeseran permintaan relatif dunia, sehingga mempengaruhi nilai tukar perdagangan. Pergeseran kurva AD jika terjadi merupakan satu-satunya dampak yang ditimbulkan oleh transfer pendapatan. Kurva RS sendiri tidak berubah sepanjang yang ditransfer hanya pendapatannya saja dan bukan hanya sumber-sumber daya fisik seperti peralatan atau mesin-mesin, maka kemudian produksi kain dan makanan pada tingkat bunga relatif tidak akan berubah di kedua negara. Dengan demikian, masalah transfer semata-mata merupakan persoalan pada sisi permintaan. Dengan kata lain, domestik mempunyai kecenderungan pembelanjaan marginal atau marginal responsiveness to spend yang lebih tinggi untuk kain bila dibandingkan dengan asing. Sebaliknya, sebagai pengimbang, domestik harus memiliki kecenderungan pembelanjaan marginal yang lebih rendah untuk makanan. Itu berarti pada harga relatif tertentu, pembelanjaan transfer dari domestik ke asing akan mengurangi permintaan terhadap kain dan meningkatkan permintaan terhadap makanan. Ada kemungkinan lain, jika domestik memiliki kecenderungan pembelanjaan marginal terhadap kain yang lebih rendah, maka transfer pendapatan kepada asing akan menggeser kurva RD ke sebelah kanan, dan hal ini akan memperbaiki nilai tukar perdagangan domestik atas beban asing. Ini saling meniadakan dampak negatif bagi pendapatan domestik dan dampak positif bagi pendapatan asing. Secara umum, transfer pendapatan hanya akan memperburuk nilai tukar perdagangan dari suatu negara yang punya kecenderungan pembelanjaan marginal yang lebih tinggi atas barang ekspor dibandingkan dengan negara penerima atau pengimpor. Jika negara bersumber transfer memiliki kecenderungan pembelanjaan marginal yang lebih rendah atas barang ekspornya, maka nilai tukar perdagangan negara tersebut justru akan mengalami peningkatan yang sangat berarti. Berbagai anggapan terkait perihal dampak transfer pada nilai tukar ini. Kan tadi bahwa transfer akan memperburuk nilai tukar perdagangan negara pemberi jika negara ini memiliki kecenderungan pembelanjaan marginal terhadap barang-barang ekspornya dalam kadar yang lebih tinggi daripada pihak atau negara penerima. Jika perbedaan-perbedaan dalam kecenderungan pembelanjaan marginal ini tidak lebih dari sekedar masalah perbedaan-perbedaan dalam selera, maka tentunya tidak akan ada anggapan-anggapan atau spekulasi seperti barang yang akan diekspor oleh suatu negara akan sepenuhnya tergantung pada perbedaan-perbedaan dalam teknologi atau kepemilikan sumber daya, dan soal selera ini tidak relevan untuk diperbincangkan. Kemudian tarif dan subsidi ekspor. Penerapan tarif impor dan pemberian subsidi ekspor oleh pihak pemerintah tidak selalu dimaksudkan untuk mempengaruhi nilai tukar perdagangan dari suatu negara. Campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam perdagangan internasional ini biasanya dilaksanakan atas dasar alasan-alasan
distribusi pendapatan. Ciri khusus dari tarif dan subsidi adalah bahwa keduanya menciptakan perbedaan antara harga barang yang diperdagangkan di pasaran dunia dengan harga di dalam negeri. Dampak langsung dari penerapan tarif atau pajak yang dikenakan terhadap impor adalah menjadikan barang-barang yang akan diimpor lebih mahal di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri. Dampak dari penerapan tarif dan subsidi ini terhadap permintaan dan penawaran relatif, tarif dan subsidi akan menciptakan perbedaan antara barang yang diperdagangkan secara internasional atau bisa disebut dengan harga eksternal atau external price dan harga barang-barang yang sama diperdagangkan di dalam negeri atau harga internal price. Ini berarti harus berhati-hati dalam menentukan apa yang dimaksud dengan nilai tukar perdagangan. Nilai tukar perdagangan sendiri adalah suatu parameter yang dipakai untuk mengukur rasio barang-barang di pertukaran oleh suatu negara, misalnya saja berapa unit makanan yang diimpor oleh domestik untuk setiap unit kain yang diekspornya. Jika domestik mengenakan tarif 20% atas nilai impor makanan, maka harga makanan relatif terhadap kain yang dihadapi oleh produsen dan konsumen domestik lebih tinggi 20% dan dari harga relatif makanan di pasaran dunia. Demikian pula harga relatif kain yang menjadi dasar keputusan produksi domestik untuk membeli akan lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran luar. Dampak pemberian subsidi ekspor sendiri itu kebijakan pemberlakuan tarif impor seringkali dilakukan secara bersamaan dengan pemberi subsidi ekspor. Sepintas lalu kedua macam kebijakan perdagangan ini tampaknya sama membantu produsen dalam negeri, tetapi keduanya mempunyai dampak yang berlawanan terhadap nilai tukar perdagangan. Implikasi dampak terhadap nilai tukar perdagangan terhadap distribusi pendapatan internasional. Dampak penerapan tarif ini terhadap tingkat kesejahteraan di domestik negara pelaku tarif tidak selalu bisa dipaparkan secara jelas. Perbaikan dalam nilai tukar perdagangan memberi keuntungan tersendiri kepada domestik. Namun tarif itu juga menimbulkan biaya karena hal itu mengubah struktur intensif dalam kegiatan produksi dan kebijakan dalam perekonomian bersangkutan. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pemberian subsidi ekspor bisa dirungkap secara lebih jelas. Kondisi nilai tukar perdagangan asing justru akan membaik dan akan merugikan pihak domestik, sehingga jelas bahwa asing diuntungkan oleh adanya kebijakan subsidi yang dilakukan oleh domestik. Kemudian distribusi pendapatan dalam negeri. Penerapan tarif subsidi yang ditempuh oleh asing akan mengubah harga relatif barang-barang. Perubahan-perubahan ini mempunyai dampak yang kuat terhadap distribusi pendapatan domestik sehubungan dengan adanya faktor produksi yang tidak dapat berpindah antar sektor dan adanya perbedaan dalam intensitas faktor atau faktor intensity di berbagai sektor produksi. Sekian bedah bab dari saya dan Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.